Ya, kembali lagi bersama saya Magriza Apriansyah dalam podcast diskusi AJ. Semoga para pendengar dalam kondisi sehat ya. Jadi mohon maaf karena ada kesibukan tertentu jadi jarang mengudara karena mungkin podcast ini kan belum ada bayaran ya atau mungkin belum ada sponsor seperti itu. Jadi kita masih pakai swadaya, jadi masih perlu menghidupi keluarga saya, jadi ya mau nggak mau lah tentang kewajiban ya seorang laki-laki katanya ya gitu. Gimana kabar, sehat? Kita memasuki mungkin panas-panasnya pilkada ya, pilihan kepala daerah. Mungkin ada yang mengalami kota kosong mungkin, atau mungkin ada yang mengalami tidak kota kosong ya. Anda mau memilih siapapun, ketika Anda memasukkan satu suara itu kadangkala kita tidak percaya ya, karena sistem ini sudah buruk aja mungkin ya gitu. Itu berita pertama. Mungkin yang keduanya saya baru dengar ini cerita masalah seorang artis yang mungkin apa menculik anak sendiri ya. Oh, bukan menculik anak sendiri mungkin, atau mungkin bahasanya itu konflik dengan anak sendiri karena pacaran seperti itu. Nah, kalau kita bilang seorang orang tua itu nggak mau anaknya seperti orang tuanya. Cuman di dalam kehidupan Indonesia, seluruh hal negatif atau keburukan orang tua itu dipertontonkan di depan anaknya sendiri. Jadi buah tidak jatuh dari pohonnya itu memang benar gitu. Ini kepercayaan menurut saya ya. Ketika ada orang tua yang mungkin bilang, ya moga-moga anak saya tidak senakal saya, itu mungkin sangat tidak percaya ya, karena seluruh keburukan hal negatif dan lain-lain itu ditunjukkan ke anak sendiri. Kita mau bener gimana? Lah ini mungkin artis pula ya, tiap hari masuk TV dan lain-lain. Jadinya aduh, apa ya, mungkin seorang orang tua itu tidak mau anaknya seperti dirinya itu, mungkin suatu keniscayaan, bisa atau enggak bisa, tapi keniscayaan seperti itu. Terus berita yang ketiga mungkin per detik ini ternyata masalah pelecehan seksual atau kekerasan seksual itu makin merebak tuh. Seolah-olah banyak yang banyak case yang terjadi di Indonesia seperti itu. Tapi memang kayaknya ini menjadi gelombang gelombang kasus baru ya, masalah seksual ya. Jadi setiap laki-laki bilangnya perempuan suruh jaga aurat. Setelah jaga aurat juga dimakan juga oleh laki-lakinya kan. Berarti laki-lakinya kan kublok gitu. Terus tapi memang spiritual atau iman kita ya sebagai pemeluk agama mungkin lemah ya, karena pelaku seksual itu banyak. Yang keduanya mungkin masalah intelektualitas di Indonesia itu mungkin rendah tuh. Ya, hari ini mungkin pemerintah mencanangkan generasi emas 2045, atau umuran produktif itu masuk ke dalam cita-cita atau visi misi pembangunan sumber daya manusia di 2045. Itu kita akan mengalami generasi emas atau umur-umur produktif yang memimpin ke depannya. Ya boleh secara data kuantitatif atau secara data tabel itu iya, memang umur-umur mungkin 30 tahun yang hari ini ke bawah mungkin produktif. Tapi kalau secara kualitatif itu tidak mungkin Indonesia bisa mengalami 2045.
Contoh saja di Jakarta ya, contoh ini Jakarta, Semarang, Surabaya itu kota-kota besar. Itu malah, eee, pendidikan masyarakatnya itu sangat mencolok dan sangat banyak orang putus kuliah di kota-kota besar kayak gitu. Ini kan mau generasi emas gimana ya 2045 ya. Jadi nggak mungkin lah Indonesia juga masuk ke 2045. Balik lagi ke pelecehan seksual ya karena masalah intelektualitas, pertama masalah iman, intelektualitas, terus yang selanjutnya mungkin apa ya, apakah hari ini moralitas manusia itu lebih rendah daripada hewan nih gitu. Jadi setiap kali melihat perempuan yang menurut dia membuat nafsu jadinya kepengennya ingin merasakan gitu. Ya pertama iman, yang kedua intelektualitas rendah, yang ketiganya soal apa, nafsu seorang manusia jadi tinggi seperti itu. Tapi ini bisa dibentuk di dalam bidang pendidikan sebenarnya. Jadi saya ingin apa ya, podcast hari ini, diskusi kali ini membahas pendidikan Indonesia tidak berkembang tuh. Judulnya sekali lagi, pendidikan Indonesia tidak berkembang. Ini mohon maaf untuk guru atau dosen yang mendengarkan podcast ini ya, atau calon-calon guru, calon-calon dosen. Saya bisa mengatakan bahwa pendidikan Indonesia tidak akan berkembang ke depannya. Kecuali memang merubah sebuah sistem seperti itu. Terus untuk intermezzo dulu, jadi saya itu adalah orang yang punya pendapat, yang mempercayai pendapat saya itu benar ya, karena saya sendiri ya yang ngomong ya. Ada orang yang sekolah tapi tidak wajib lulus itu, tidak wajib lulus. Saya percaya ada orang yang wajib sekolah tapi tidak wajib lulus itu. Kenapa tidak wajib lulus? Pertama, ketika lulus mungkin tidak bisa mempertanggungjawabkan ilmunya tuh. Misal kayak saya tuh, gelar sarjana hukum, ketika ditanya masalah hukum ya nggak tahu gitu, atau mungkin seorang guru ya, sarjana pendidikan itu ketika lulus bisa ngajar apa nggak tahu juga. Nah, ada orang yang memang wajib sekolah tapi tidak wajib lulus, dengan alasan pertamanya dia tidak bisa mempertanggungjawabkan ilmunya. Yang keduanya, ada orang yang sekolah tapi tidak wajib lulus, itu adalah orang yang sombong atau besar kepala ya. Misal kayak saya itu, karena beberapa jurusan di dalam tataran masyarakat masih terlalu wah juga. Misal saya kuliah di jurusan hukum. Ketika ditanya, jurusannya apa Mas? Gitu. Jurusan hukum nih. Wah, kelihatan gagah sekali. Dan seolah-olah banyak menggurui menggurui orang lain itu, menggurui orang lain jadinya gampang banget. Tiga, ada orang yang wajib sekolah tapi tidak wajib lulus. Karena saya punya kepercayaan juga di alasan yang terakhir itu, soal bahwa kuliah itu lebih penting ilmunya ketimbang lulusnya. Kita cari ilmunya bukan cari lulusnya. Dengan contoh, apakah hari ini sekolah itu membuat beberapa orang untuk kaya? Kan belum tentu hidup di Indonesia. Jadi yang wajib itu sekolah karena mendapatkan ilmu, kalau lulus mah tidak wajib. Ya tiga alasan lah tadi. Pertama, orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan ilmunya. Yang kedua, tidak apa ya, mempunyai rasa kesombongan ya. Yang ketiga, memang sekolah itu tidak menuntut kita untuk kaya, karena tuntutan kita sekolah itu hanya soal mendapatkan ilmu. Itu prolog lah atau intermezzo kita untuk diskusi ke depan. Jadi sistem pendidikan di Indonesia itu kenapa tidak berkembang? Saya memiliki banyak alasan ya, banyak alasan. Jadi mungkin para pendengar ini bisa mengiyakan atau bisa memberikan jawaban tidak. Itu terserah interpretasi para pendengar. Tapi saya percaya bahwa pendidikan
di Indonesia tidak akan berkembang. Pertama, yang paling utama itu soal gaji guru atau dosen tuh di sebuah perkuliahan. Hari ini banyak sekolah itu kayak sekolah dasar itu hari ini banyak, mungkin per suatu kelurahan atau desa itu sudah ada 5 atau 6 dan lain-lain itu. Tapi gaji guru atau dosen itu memang tidak banyak dan seolah-olah pendidikan ini menjadi komoditas bisnis yang besar. Jadi memperbanyak, kayak contoh aja kuliah tuh. Orang beribu-ribu mendirikan universitas dalam rangka mencari donasi atau donatur link lah. Lah seolah-olah ini dibuat menjadi bisnis dan pendidikan atau menuntut ilmunya itu seolah-olah menjadi lahan kedua. Gaji guru dan atau dosen itu sangat rendah. Ya bagaimana saya punya rasa prihatin ya terhadap seorang guru atau dosen ya. Jadi memiliki gaji rendah dengan model hari ini tidak hanya mendidik ya soal ilmu tapi mendidik juga soal budi. Hari ini ngurusin nggak hanya matematika, IPA, agama, dan lain-lain, tapi setiap guru atau dosen itu memiliki kewajiban soal membentuk moral seorang siswa atau mahasiswa. Dengan gaji yang segitu tidak worth it tuh. Jadi seolah-olah guru ini diperas tenaganya atau jasanya ya. Tapi kemakmuran guru ini juga dikesampingkan. Nah, bagaimana pendidikan mau maju ya? Seorang guru saja atau dosen itu digajinya tidak normal. Ada yang ada di sebuah kabupaten itu dengan gaji 500.000 tuh dalam 1 bulan. Wah, ini kan repot sih ya gitu. Tidak hanya ngurusi keilmuan tapi ngurusi juga moral seorang siswa atau mahasiswa. Jadi yang memberikan pelajaran, yang memberikan ilmu, gajinya saja, kemakmuran hidupnya saja tidak terjamin gitu. Bagaimana dia mau mengajar dengan baik dan seolah-olah gini, saya memberikan pandangan ya. Dengan gaji 500.000 itu harus ditanggung dalam waktu 1 bulan dan kira-kiranya seorang guru atau dosen bangun pagi itu tidak sarapan karena tidak bisa sarapan ya. Ya, karena tidak bisa sarapan karena kehidupannya tidak makmur ya. Apakah dia mau mengajar di suatu sekolah atau universitas itu dengan baik? Pertama, orang nggak makan kan emosional atau mungkin lemes dan lain-lain. Ini mungkin pemerintah harusnya memperhatikan gaji guru atau dosen. Terus selanjutnya, saya yang tadi bilang bahwa banyak hari ini sekolah negeri atau sekolah swasta itu didirikan banyak di setiap daerah dalam rangka kapitalisasi bisnis atau pendidikan di sekolah tuh. Yang nakutin lagi kan orang mencari uang itu di sekolah tuh. Nah, misal contoh yang paling 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 sederhana saja soal seragam tuh. Di Indonesia lewat kementerian seragam itu digonta-ganti tuh. Seolah-olah ini memberikan ruang seorang seorang apa ya pebisnis ulung ya soal membuat seragam sekolah ya. Nah, ini langkah kapitalisasi atau bisnis pendidikan di sekolah. Ya, jadi seragam itu dibuat banyak macam. Mungkin Senin pakai seragam apa, Selasa pakai seragam apa, Rabu pakai seragam apa, Kamis pakai seragam apa, Jumat pakai seragam apa, itu kan jadi kapitalisasi bisnis sebuah konveksi ya. Lah menurut pandangan saya, hemat saya, kalau toh memang gaji guru atau dosen itu sedikit, lah makanya ketika kementerian membuat apa ya kebijakan sebuah seragam itu digonta-ganti, itu dialihkan dong ke guru.
Jadi ketika dia menerima gaji itu sekitar 500.000 sampai 1 juta, dia bisa makan lewat dari konveksi yang ia buat yang ngurusin masalah seragam. Seperti itu. Ketika kalau Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu memang membentuk kebijakan seragam-seragam yang gonta-ganti. Yang keduanya, buku tulis atau buku paket itu jadi kapitalisasi pendidikan. Hari ini ngomongnya buku itu merupakan sumbangan dari pemerintah. Nah, aktualisasinya kan kita harus beli LKS juga ya, lembar kerja siswa itu yang mungkin jadi PR atau menjadi garapan ya, latihan soal dan lain-lain, itu kita harus beli juga. Dan seolah-olah pemerintah ini memang membuat bisnis tuh, dan tidak menutup corong-corong penerbit-penerbit yang lain untuk ditutup tuh. Saya sih enggak, saya enggak menutup rezeki orang lain ya, tapi seolah-olah terkesan kapitalisasi atau bisnis pendidikan di sekolah itu kuat adanya. Yang selanjutnya, metode pendidikan di Indonesia itu menghasilkan robot tuh. Jadi pendidikan tidak akan berkembang manakala manakala ya setiap anak itu dibentuk sebagai robot. Contoh yang paling menarik adalah soal kita itu bukan soal uraian atau isai. Jadi soal kita itu masih pilihan ganda. Dan seolah-olah jawaban yang paling benar adalah jawaban yang paling mendekati definisi sebuah buku atau definisi sebuah dosen. Dengan kata lain, kita itu membentuk robot karena sistemnya menghafal. Karena robot itu kan coding, dia menghafal codingan yang ada di dalamnya. Dan seolah-olah kita dibentuk sedemikian. Kalau mungkin sebuah ujian itu dibentuk isai atau uraian yang mungkin setiap siswa itu bebas bereksplorasi ya dalam rangka menjawab ujian itu, ya kemungkinan setiap anak tidak membentuk robot. Dengan intinya jawabannya masih sama tuh. Yang pertama itu membentuk menjadi robot. Yang pertama masalah pilihan ganda. Yang keduanya soal penerapan masalah kedisiplinan tuh. Kedisiplinan yang paling utama gitu. Mungkin kedisiplinan masih 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 apa ya? Masih benar lah di kehidupan di Indonesia, karena murid-murid Indonesia hari ini juga tidak begitu disiplin juga karena mengalami perkembangan zaman. Cuman metode pendidikan robotnya yang saya tidak suka itu jadi seolah-olah membentuk siswa itu takut kepada guru tuh. Ya ada hukuman jewer lah, ada hukuman bullying lah dan lain-lain. Ketika nggak masuk sekolah dijelek-jelekin, dan itu kan termasuk bullying oleh guru. Jadi kita hadir di dalam sekolah itu bukan menampilkan seorang siswa yang takut atas kehilangan ilmu, tapi seorang siswa itu takut karena dimarahin guru tuh. Itu metode pendidikan yang membuat seorang anak atau siswa menjadi robot. Ya ada hukum jewer lah, ada hukum cukur dan lain-lain. Jadi kita punya ketakutan besar terhadap oknum ya, kita bilangnya oknum guru ya gitu. Bukan ketakutan masalah tanggung jawab moral kita. Dan seolah-olah itu diiyakan tuh. Terus selanjutnya orang bilang bahwa kurikulum kita adalah kurikulum terbaik tuh. Nah, pada dasarnya kehidupan seorang guru ya, saya kemarin curhat dengan beberapa guru, sirkulasi kurikulum dan mata pelajaran yang ada di pendidikan di Indonesia itu sangat cepat bergantinya. Dan seolah-olah setiap satu generasi dengan generasi yang lain, itu memiliki karakteristik tertentu seperti itu. Yang memang mungkin di angkatan saya itu belum berhasil kurikulumnya langsung diganti. Dan seolah-olah kita tidak membentuk karakteristik pendidikannya. Jadi kurikulum sangat cepat bergantinya. Wong sekolah itu baru
melakukan penyesuaian ya, guru-guru baru melangsungkan penyesuaian ya terhadap kurikulum itu langsung diganti. Terus mata pelajaran juga berganti-ganti nih. Misal ada pendidikan Pancasila dan lain-lain itu judulnya diganti-ganti dengan seolah-olah apa ya, eh komoditas lagi ya, mungkin ya komoditas itu. Jadi mata pelajaran diganti-ganti dan lain-lain. Misal ada pelajaran P4 tuh di zaman dulu. Di zaman saya udah nggak ada itu. Yang ada hanya pendidikan kewarganegaraan. Tapi nanti pendidikan kewarganegaraan diganti lagi, itu ada pendidikan Pancasila. Dengan seolah-olah pendidikan Pancasila digonta-ganti, kewarganegaraan digonta-ganti gitu. Nah, tapi pada dasarnya antara pendidikan sejarah dan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia itu masih ada irisannya dan sangat apa ya, tidak beda tipis lah. Pelajarannya masih sama. Misal nenek-nenek yang nyabrang tentang pembentukan sebuah negara dan lain-lain. Seharusnya dikodifikasikan tuh. Saya kepengen mungkin kalau bicara sejarah kan bagaimana Indonesia terbentuk dan siapa saja aktor-aktornya gitu. Lah, tapi pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila itu ya dijadikan satu aja, itu pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila lah ya. Itu menggambarkan atau merumuskan seolah-olah kita tahu jalan pikiran ideologi kita tuh Pancasila, atau kita tahu bahwa bagaimana berwarga negara yang baik. Ya soal soal SD SMP itu masih soal nenek-nenek yang harus diseberangkan. Tapi kita tidak melangkah lebih maju. Misal kita membahas bagaimana Pancasila itu bisa diterapkan dari seorang murid kepada guru dan lain-lain yang nantinya akan membentuk moral lebih baik tuh. Ya nenek-nenek diseberangkan kan tidak hanya di sekolah, itu kan di luar sekolah seperti itu. Yang terakhir nih, kita membahas masalah hubungan sekolah dan hubungan orang tua. Itu juga perlu tuh di dalam sebuah sekolah. Saya kayaknya udah menjelaskan ya di dalam podcast yang kemarin-kemarin, masalah hubungan orang tua dengan anak itu sangat mempengaruhi di bidang manapun. Jadi hubungan seorang anak dengan orang tua itu berpengaruh kepada hubungan anak di sekolah. Misal yang paling 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 mencengangkan di Indonesia, yang paling mencengangkan di Indonesia itu kehidupan anak ketika di sekolah itu menjadi robot atau takut. Misal seorang guru memberikan pertanyaan ya kepada muridnya, ada yang mau bertanya, seorang murid nggak mau bertanya tuh. Karena pendidikan di dalam keluarganya tidak egaliter tuh, tidak demokrasi. Dengan seolah-olah orang tua itu hegemoninya merasa besar sekali. Jadi ketika anak ya melihat orang tua itu takutnya luar biasa gitu. Nah, ini terbawa tuh sisi psikologinya sampai ke sekolah. Dengan seolah-olah kita menganggap orang tuh seseorang orang tua ya, itu sebuah hal yang menakutkan karena tiap hari menyalahkan. Yang pertama itu hubungan sekolah dengan orang tua ya saya bahas ya. Yang keduanya, pola mentoring juga harus dimulai dari keluarga tuh. Saya saya ingat betul bahwa ajaran agama saya, agama Islam itu bagaimana memilih seorang calon istri itu digambarkan memilih seorang guru, karena seorang perempuan itu menjadi guru pertama di dalam sebuah keluarga. Ya kalau saya pribadi belajar ngomong dan lain-lain intens itu dengan ibu, karena ayah itu atau bapak itu memang punya kewajiban bekerja. Jadi seharusnya setelah sekolah itu melakukan mentoring ya, setelah melakukan pemberian ilmu, kita harusnya diberi konseling juga di dalam
keluarga. Misal, seorang anak ingin mungkin ya, mungkin ingin diberi pertanyaan oleh orang tua, gimana pelajaran di sekolah dan lain-lain. Hari ini udah seolah acuh aja. Ya orang tuanya acuh, anaknya juga acuh dan lain-lain. Dan komunikasi orang tua dengan anak itu akan berdampak kepada sekolah. Jadi itu beberapa alasan ya, kenapa saya menjelaskan pendidikan di Indonesia tidak berkembang ke depannya. Yang pertama masalah gaji guru dan atau dosen ya. Yang keduanya masalah kapitalisasi atau bisnis pendidikan di sekolah. Yang ketiganya sebuah metode pendidikan di Indonesia masih menciptakan jebolan-jebolan sekolah itu membentuk robot. Yang selanjutnya sirkulasi kurikulum dan mata pelajaran yang begitu cepat ya. Jadi kita tidak bisa menyesuaikan dengan baik. Guru juga iya, murid juga iya kan, bingung juga. Selanjutnya hubungan anak dengan sekolah itu, hubungan anak dengan orang tua itu menjadi faktor hubungan anak dengan atau hubungan anak di sekolah seperti itu. Ya, cukup sekian ya podcast saya. Mungkin kalau ada yang punya pandangan berbeda dengan saya, mungkin bisa di DM lah Instagram saya, atau mungkin yang punya email saya itu bisa di japri aja. Juga saran mungkin untuk podcast-podcast yang lain atau judul-judul ya yang saya ungkit. Nanti saya cari datanya dulu, cari argumentasinya dulu, benar atau enggak. Jadi podcast ini terkenal bisa bisa melayangkan diskusi lah ya. Cukup sekian, bila ada tutur kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. See you next time.